Tiga kesalahan fatal setelah melewati 30 hari konsisten upload di YouTube. Halo semuanya, selamat datang di channel Budi Colek. Kali ini gue akan membagikan 3 kesalahan fatal ketika gue 30 hari konsisten ngupload video di channel YouTube Budi Colek. Kesalahan pertama adalah gue tidak tahu niche market gue siapa. Gue tidak tahu gue mau ngomong ke siapa. Gue tidak tahu arahnya kemana, tujuannya siapa, targetnya bagaimana, demografinya seperti apa, psikografinya. Jadi itu selama 30 hari ini, 30 videonya gue banyak lebih membagikan keseharian gue aja, dari bangun tidur, ketemu teman-teman, bekerja, dan lain sebagainya. Dan gue pun merasa kadang-kadang video yang gue tampilkan itu menarik atau enggak sih, berguna atau enggak, orang yang menonton tuh terhibur atau enggak. Itu jadi yang terkadang terus membuat gue juga sebagai kreator juga bingung gitu, sebenarnya gue mau ngomong ke siapa sih, ini harus harus tertuju ke siapa, apakah omongan gue relate atau menjadi relevan atau tidak gitu. Jadi emang kesalahan pertama adalah gue tidak tahu kepada siapa gue akan bicara dan kepada siapa gue menargetkan perspektif gue bisa gue bagikan. Kesalahan kedua adalah gue belum punya mental sebagai content creator. Itu kenapa? Terkadang gue itu masih males banget nyalain kamera. Kadang tuh di kepala gue, wah ini tuh menarik banget, ini indah, ini artistik banget, ini tuh hal yang bisa di capture atau bisa diabadikan untuk menambah teknik-teknik editing yang sedang gue pelajari gitu. Walaupun gue lebih banyak lupanya sih sebenarnya untuk nyalain kamera, untuk gunain mikrofon. Bahkan gue tuh masih malu bahwa misalkan kalau gue ketemu orang gitu ya, gue lagi bikin video nih, gue lagi ngonten nih, gue lagi bikin channel YouTube gitu, itu gue masih merasa malu gitu. Jadi emang mental gue tuh masih melawan melawan nature-nya gue, bahwa selama ini gue juga gue nggak gitu-gitu amat kali, kalaupun konten juga kadang-kadang masih masih ada dilematis yang di dalam diri gue, bahwa mental sebagai konten kreator tuh ternyata tidak bisa seperti itu, bahwa emang lu harus nyatet, lu harus bikin bikin shortlist, lu bikin apa segala macam. Jadi ketika lu bikin video, lu tahu arah dan tujuannya seperti apa, dan tidak mempersulit lu ketika post produksi tentunya. Kesalahan ketiga adalah gue lebih mengejar quantity dibanding quality. Aduh, sebenarnya ini juga kebingungan gue ya. Gue sebulan ini juga tiap hari nontonin konten YouTube yang orang bagikan perihal bagaimana mengcrack algoritma YouTube, bagaimana bikin thumbnail yang baik, bagaimana storytelling, bagaimana juga biar subscriber lu banyak, bagaimana menghit 100.000 subscriber di bulan pertama. Nah, itu juga banyak kebingungannya sih, karena masing-masing itu punya perspektifnya tentunya, dan juga kadang-kadang apa yang gue baca tidak sesuai dengan apa yang gue tonton gitu. Jadi apa yang gue pahami berbanding terbalik dengan apa yang orang-orang bagikan gitu. Tapi setelah 30 video yang diupload gitu, dan gue cuma menghasilkan 66 subscriber, dan jam tayangnya tuh baru sekitar di bawah 20.000 jam tayang bahkan. Jadi itu pun dibantu karena adanya YouTube Short yang gue bikin, dan justru malah lebih ngehitnya di YouTube Short. Tapi mungkin itu bagian dari perjalanan yang gue pelajari dari kesalahan-kesalahan gue selama 30 hari ini gitu ya. Emang quantity dan quality itu emang harusnya sebenarnya itu harus equivalent atau sama gitu. Jadi bagaimana lo bisa mengakomodir quantity yang jelas dan kualitas yang baik gitu. Itu kan bagaimana lo memanajerial setiap konten lo gitu, dari pasca produksi, post produksi, pra produksi, ketika produksi. Jadi lo bisa membayangkan kapan lo harus ngupload, kapan lo harus syuting, kapan lo harus editing. Itu tuh yang sampai hari ini gue lagi coba rapikan di tengah-tengah kesibukan gue juga bekerja, kesibukan gue di lain-lain hal di selain konten gitu ya. Jadi emang banyak hal yang sedang gue pelajari dan coba gue adaptasi tentunya. Ini sebuah refleksi, jadi setelah 30 hari konsisten ngupload 30 video, bahkan di YouTube Short gue tuh ada 19 video gitu kalau nggak salah. Jadi kurang lebih dalam sebulan itu gue bisa mengupload
49 video dari yang long dan short. Gua merasa tidak ada yang perlu disesali gitu dari video-video yang gua upload, cuma gue menyesali adalah 2 video yang harus gue take down karena permasalahan hak cipta di perjalanannya itu cukup menyebalkan ya, karena gue udah capek-capek bikin video segala macam tapi harus di take down. Ya mungkin itu perjalanan lah, proses yang harus gue tempuh dan gue lalui. Terus permasalahan konsisten, komitmen, manajerial dan lain sebagainya itu masih gue pelajari sampai hari ini. Dan banyak hal-hal yang kecil-kecil yang perlu gue catat dan menjadi pelajaran gue untuk video-video selanjutnya. Jadi gue tidak putus asa, gue nggak menyerah, gue masih mau tetap lanjut terusin di konten Budi Colet, tentunya dengan pelajaran-pelajaran yang gue dapatkan di 30 hari sebelumnya. Sekali lagi gue ngucapin banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah support, yang udah ngecengin, yang udah ngomporin, yang udah ngata-ngatain dan lain sebagainya. Terima kasih banyak juga untuk yang udah subscribe, like, comment, and share. Gue terima kasih banyak dan selamat menikmati 30 video yang sudah gue bikin dan 30 video yang akan datang.